Shalom saudaraku. Saudara, kita akan merenungkan akan sebuah peristiwa di mana peristiwa ini terjadi pada zaman pelayanan Nabi Elisa. Jadi Nabi Elisa itu kan seorang nabi dan dia ada murid-murid yang calon-calon nabi ya, yang mengikut dia. Nah, kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Judul perikopnya, kapak timbul mengapung. Ya, saudara tahu sendiri ya, kapak itu kan dari baja, dari besi, yang kalau jatuh ke dalam air pasti nggak mungkin bisa mengapung. Karena berat jenisnya kan besar ya, itu besi ya, jadi pasti tenggelam. Tapi di sini yang mestinya nggak mungkin itu bisa jadi mungkin, karena ada kuasa Tuhan bekerja. Nanti kita akan lihat, saudara. Ayat 1. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Saudaraku, dari 2 ayat ini apa yang kita tangkap? Ini rombongan nabi loh, saudara. Saudara jangan pikir kalau nabi-nabi, ya hamba-hamba Tuhan, itu kerjaannya cuma berdoa, muji Tuhan, baca kitab, kemudian bernubuat, apa hanya itu kerjaannya? Tidak, saudaraku. Mereka itu punya ide-ide yang sangat mendarat, yang sangat istilah saya itu sangat tanda kutip duniawi. Nah, saudara jangan salah ngerti ya, kalau saya sebut duniawi di sini bukan berarti sesuatu yang negatif. Tetapi yang sementara ini menjadi beban mereka dan mereka mengusahakan. Ya, itu kan ceritanya tempat tinggal dari taruh kata itu kayak asrama dari para nabi itu terlalu sesak karena tambah murid kali ya. Jadi asrama tempat tinggal para nabi-nabi muridnya Elisa itu sudah sesek gitu, karena tempatnya mungkin kurang luas, tambah murid gitu. Kemudian ide itu muncul dari para nabi-nabi tersebut. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jadi kami mau memperluas tempat kami supaya kami ini tidak terlalu berdesak-desak gitu tinggalnya. Bukankah ini sesuatu yang sangat wajar, saudara? Dan mereka tidak malas. Dan mereka juga memakai akan tangan mereka, kaki mereka untuk berusaha, untuk bekerja. Dan jawab Elisa, nah saudara, kalau orang-orang yang malas, itu pengennya itu, jawaban Elisa itu, tidak usah, aku akan berdoa supaya Tuhan yang membangun sendiri begitu. Itu kalau orang yang ngeroh tapi sebetulnya males. Tapi Elisa enggak, saudara. Elisa ini manusia biasa meskipun dia hamba Tuhan, abdi Allah yang diurapi luar biasa. Dia berkata, pergilah. Artinya Elisa merestui akan apa yang menjadi ide dari murid-muridnya itu. Memang nggak terlalu sesak, tidurmu sudah berdempet-dempet, kamu sudah nggak leluasa lagi tinggal di tempat yang kecil itu, sementara jumlah orang makin banyak, mau memperluas akan asrama mereka, begitu ya. Pergilah, Elisa setuju, senang Elisa. Ayat 3, lalu berkatalah seorang, silahkan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Malah disuruh ikut. Ayo toh, Bapak Elisa, ikutlah kami mau bekerja. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Jadi Elisa itu tidak anti dengan pekerjaan-pekerjaan tangan, pekerjaan-pekerjaan yang membuat orang berkeringat untuk membangun. Jadi dalam pembangunan itu ada jerih lelah. Dan Elisa juga ya mau ikut
Ya, mungkin dia sudah cukup lanjut usianya sehingga dia mungkin tidak bekerja fisik, tapi dia bisa memberikan motivasi kepada murid-murid yang masih muda-muda. Makanya dia berkata, baik, aku akan ikut. Maka ikutlah dia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon. Saudaraku, kalau dekat sungai itu pohonnya bagus-bagus gitu ya. Ditebang pohon-pohon untuk dijadikan bangunan nanti, perluasan dari asrama mereka. Ayat 5, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Jadi lepas itu mata kapaknya jatuh ke dalam sungai Yordan, itu tepi sungai Yordan ya. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Wah, ini menarik, saudara. Banyak orang menafsirkan, maksudnya apa toh kok dia sampai teriak itu barang pinjaman. Tafsirnya sederhana, saudaraku. Ini nabi yang bawa kapak itu, zaman itu tuh kapak merupakan alat yang sangat berguna, saudara, dan mahal harganya ya. Tidak seperti sekarang, saudara pergi beli ke pasar beli kapak, itu harganya tidak mahal. Tapi zaman itu merupakan senjata yang sangat penting, alat yang sangat penting untuk bekerja, dan cukup mahal harganya. Nah, dia kerja, lepas jatuh ke dalam air. Teriakan itu mewakili akan keprihatinan dan rasa tanggung jawab yang besar yang ada di dalam hati dari salah satu murid Nabi Elisa itu, yang juga seorang nabi. Nah, saya senang itu, saudaraku, dengan perenungan ini. Berarti orang ini orang yang bertanggung jawab. Wahai tuanku, apa yang keluar? Itu barang pinjaman, artinya itu bukan punyaku. Kalau sampai hilang nanti bagaimana tanggung jawabku? Ngerti ya, saudaraku ya? Sekarang ini zaman orang, ya memang ada yang bilang, nasihat dari orang-orang tertentu begini, kamu jangan mau ditindih oleh hutang, tapi tidurlah di atas hutang. Ini nasihat yang kelihatannya guyonan, tapi ini sebetulnya nasihat yang nggak benar, saudaraku. Firman Tuhan katakan jangan berhutang pada siapapun. Itu barang pinjaman, tanggung jawabnya bagaimana kalau sampai hilang. Itu yang spontan keluar dari mulut si nabi muda ini. Ini muda ya, saya anggap aja dia muda. Dan aku nggak bisa lagi menemukan mata kapak itu karena sudah masuk ke dalam sungai. Sungainya deras lagi, saudaraku, dan mungkin dalam. Ayat 6, tetapi berkatalah abdi Allah, di situ kehadiran dari Elisa itu sangat menentukan. Kemana jatuhnya? Di mana jatuhnya? Lalu orang itu menunjuk tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu. Kayu itu atas pohon, potong. Lalu dilemparkannya ke sana. Dan yang dahsyat, saudaraku, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Yang tidak mungkin jadi mungkin karena ada sepotong kayu. Nah, penafsir mengatakan bahwa kayu yang dimaksud ini kayu apa, saudaraku? Saya pernah dengar Pak Damaris pada waktu itu ya, Stefanus Damaris khotbah. Kayunya itu kayu salib, dia bilang gitu, saudara. Iya, memang salib itu kan sebenarnya penyelesaian dari seluruh masalah kita. Di kayu salib itu Tuhan sudah membayar segala hutang kita. Kalau saudara kena masalah seberat apapun juga, datang pada Dia. Di kayu salib itu, saudara, masalah dosamu diselesaikan. Masalah apa saja yang rasanya nggak mungkin, Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya, sudah membayarnya.
Jadi mujizat itu akan terjadi ketika kita memandang kepada Dia yang tersalib itu. Dan di kayu salib itu Dia sudah selesaikan segalanya. Di tempat yang sama jatuhnya mata kapak itu, dilemparkannya salib. Saya sebut salib ya, kayu maksudnya kayu salib. Maka mujizat terjadi. Mata kapak itu timbul, lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Saudaraku, dari kisah ini, kita simpulkan ya saudaraku ya. Satu, ada ide, ada niat, ada usaha untuk bekerja. Ada jerih lelah yang mereka lakukan dengan sukacita, dengan semangat. Itu. Padahal mereka nabi-nabi, saudaraku ya. Kemudian mereka bekerja dengan giat, tapi mereka mengajak sang guru, yaitu Elisa. Ya, ini bayang-bayang, saudaraku, kalau kita ada apa-apa, libatkan Tuhan, begitu ya. Libatkan Dia yang menjadi andalan kita. Nah, ketika ada masalah yang di luar kemampuan manusia, ini sudah di luar kemampuan manusia, Tuhan bertindak. Dan tindakan Tuhan itu tentunya, kalau makna rohani, itu karena Dia memang sudah menyelesaikan segalanya di kayu salib itu. Saya ingat tentang kayu itu ya, bahwa dulu ketika murid-murid pada, bukan murid-murid, saudaraku, ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka kehabisan air, ada air di Mara itu, mereka minum, pahit airnya. Wah, mereka sudah, pahit, nggak bisa minum gitu ya, sudah mulai bersungut-sungut. Kemudian Musa mengambil sepotong kayu, dilemparkan, dan air yang pahit itu jadi manis. Salib lagi, saudaraku, ini bayang-bayang salib itu tergambar dari berbagai peristiwa. Ini makna rohaninya. Kalau engkau mengalami stuck terhadap satu persoalan di mana engkau nggak bisa lagi mengusahakan, datanglah kepada Yesus. Dan nanti kuasa dari penebusannya akan menyelesaikan. Baik itu kepahitan seperti air pahit di Mara itu yang berubah menjadi manis. Kemudian juga peristiwa mata kapak, barang pinjaman, barang pinjaman itu bisa kembali. Haleluya. Tangkap akan makna dari kisah di zaman Elisa ini. Makna rohaninya sudah tangkap, dan kita diberkati dengan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus berkati.